Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2048. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Persik matang yang sangat menawan. Qin Chen tertegun karena di depan kakak Qin Ying, apakah dia akan masih seperti anak kecil yang belum dewasa dan perlu dikhawatirkan. Tuan Chen, pada saat ini di belakang Qin Ying dan Qin Bantian ada juga budak hitam yang datang bersama Wan Qiming, Zhang Ying, Di Tianyi, Leng Wushuang dan juga yang lainnya. Mereka semuanya telah mencapai ranah supreme dan mereka memiliki kekuatan luar biasa. Namun ketika mereka melihat Qin Chen pada saat ini, mereka semua merasakan kesurupan. Mengingat bahwa mereka datang dari 5 kerajaan untuk bertarung bersama, masuk ke benua Tianwu, memasuki domain bela diri dan lalu naik lagi ke surga. Dan sekarang Qin Chen dia telah menjadi penguasa alam semesta awal ini. Wan Qiming dan yang lainnya sekarang telah memegang beberapa posisi di kota Renmeng dan juga Pavilion Cendi. Mereka mengelola seluruh alam semesta awal untuk Qin Chen. Tidak hanya mereka, tapi masih banyak orang yang tidak datang karena mereka adalah pengelola Pavilion Cendi dan juga pengelola suku-suku besar di berbagai belahan alam semesta asli. Qin Chen meliriknya dan menemukan bahwa banyak wajah yang sangat dikenalnya memang hilang dari tempat kejadian saat ini, seperti Pu Qiankun, Mo Yuanbei dan bahkan Lord of the Abyss. Mereka tidak ada di sini. Setelah melihat tatapan Qin Chen, Yu Qiansu tiba-tiba tertawa. "Chen, siapa yang kamu cari?" tanya Yu Qiansu. Qin Chen pun tertegun. "Aku tidak mencari siapapun." "Oh, benarkah?" kata Yu Qiansu sambil setengah tersenyum. Tetapi seperti tidak tersenyum. "Apakah kamu sedikit kecewa karena kamu tidak melihat Putri Ling San dan juga Putri Ji Sun? Atau apakah kamu..." "Omong kosong, aku bukan orang seperti itu," jawab Qin Chen. Namun Yu Qiansu berkata lagi, "Oh, itu tidak pasti." Dia tertawa lagi. "Lagi pula aku melihat kalian berkumpul selama kompetisi 5 kerajaan. Dan hubungannya sangat dekat. Siapa yang tahu jika terjadi sesuatu pada kalian? Ngomong-ngomong, selain Putri Ling San, ada juga Putri Ji Sun. Izinkan aku memikirkan yang lainnya. Siapa lagi ya?" "Ya, di sana. Aku hitung-hitung. Itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Selain aku dan Chen Sisi, Sang Guan Waner, dan juga Jiruyu bersama kami. Selain gadis-gadis yang tampaknya naksir juga sama kamu, termasuk Jia Yiyi dari Bloodland Holy Land. Lalu, oh ya, Aoyang Nana dari Pavilion. Dan setelah tiba di surga, waktu itu adalah Nona Qin Ting Ting dari Sekte Lonceng Kuno. Lalu kemudian itu adalah Ao Qingling. Lalu siapa lagi? Oh, itu dia, orang suci dari Istana Guanghan, Nona Wei Siking. Dan ngomong-ngomong juga, itu orang suci dari Istana Piao Miao. Ya, dia adalah Murong Bingyun." Oke, berhenti berbicara," kata Qin Chen. Dia segera menyela perkataan Yu Qiansu dengan tergesa-gesa. Wajahnya berubah menjadi hijau. "Apapun ini, itu tetap di depan umum. Sekarang alam semesta awal baru saja melampaui lautan kosmik. Pasti itu akan menarik banyak perhatian. Kita harus mendiskusikan strategi dengan cepat." "Senior Xiao Yao Supreme, cepat masuk," kata Qin Chen. Dia tidak bisa untuk sabar segera memanggil Senior Xiao Yao Supreme. "Oke, semuanya jangan berkeliaran di sini. Ayo kita masuk dulu," kata Xiao Yao Supreme. Dia tertawa. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dikomunikasikan oleh Qin Chen dan Yu Qiansu, namun melihat ekspresi menggoda di kedua sisi, dia tahu bahwa mereka sedang membicarakan topik yang mempermalukan. Qin Chen jelas tidak suka topik yang begitu serius. Segera sekelompok orang pun memasuki kota aliansi. Kemudian Chen Sisi, Yu Qiansu dan yang lainnya juga mengikuti. Qin Chen segera tersenyum dan mengirim pesan kepada Yu Qiansu. Dan dia menggelengkan kepalanya seraya berkata,
Aku hanya tidak ingin orang yang mencintai Chen Xiao sendirian sepanjang hidup mereka. Aku tidak tahu apakah mereka beruntung atau tidak beruntung bisa bertemu pria lain selain Chen Xiao, kata Yukiansu. Mereka juga harus menyadari karena bertemu dengan pria yang terlalu baik seperti Chen Xiao bukanlah suatu keberuntungan. Begitu Anda menemukan Chen Xiao, maka Anda akan membuat kesalahan seumur hidup yang hal itu juga berlaku pada beberapa di antara mereka. Sementara saat ini di kota Renmeng semua orang duduk dan berdiri. Qin Chen secara alami duduk di paling atas dan mereka yang lainnya itu adalah Xiao Yao Supreme, budak hitam. Ketika Qin Chen pergi, Xiao Yao Supreme mengelola kota aliansi dan semua sukunya benar-benar merupakan pengelola alam semesta asli. Xiao Yao Supreme telah melindungi segalanya dari serbuan leluhur iblis abis, sementara budak hitam dia bertanggung jawab atas Papilun Cendi. Dan ketika Qin Chen tidak berada di Papilun Cendi, dia bertanggung jawab atas urusan Papilun Cendi. Qin Chen sekarang alam semesta awal telah menyatukannya dan kota Renmeng didirikan untuk melawan leluhur iblis abis waktu itu. Dan seharusnya tidak ada kebutuhan lain sekarang dan harusnya Papilun Cendi sudah diizinkan untuk mengelola seluruh alam semesta awal. Sementara di samping orang-orang kuat seperti Master Papilun Tianji, leluhur pedang Tong Tian dan juga yang lainnya, mereka semuanya menoleh. Mereka semua adalah pemimpin kota Liga Manusia di masa lalu. Akan tetapi sekarang setelah alam semesta asli bersatu dan krisis di dunia iblis dan dunia bawah telah teratasi, maka kota Liga Manusia mungkin tidak diperlukan lagi dan tidak perlu ada lagi. Papilun Cendi didirikan oleh Qin Chen. Sekarang Qin Chen telah menjadi penguasa alam semesta awal. Dan alam semesta awal ini secara alami seharusnya dikendalikan oleh Papilun Cendi. Qin Chen berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, kota Renmeng memang tidak perlu ada sekarang, akan tetapi alam semesta awal tidak dapat sepenuhnya dikelola oleh Papilun Cendi. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan absolut mengarah pada alam semesta awal. Aku harap ini akan menjadi tempat yang dapat menampung semua orang dan juga semua makhluk, juga semua ras, bukan hanya tempat pribadi milik Papilun Cendi. Dan dalam hal ini, apakah itu perbedaan antara leluhur jadi di masa depan di alam semesta awalku? Aku berharap dapat membangun aliansi dari semua ras aliansi manusia yang terpisah dari Papilun Cendi, dan kedua organisasi ini akan berdiri saling berdampingan masing-masing dan mengambil tanggung jawab pada satu sisi. Semua orang mendengarnya dan semua orang tidak bisa berkata-kata karena tidak ada yang mengira bahwa Qin Chen akan memberikan saran seperti itu. Sementara Anda, Senior Xiao Yao Supreme, Anda akan tetap bertanggung jawab atas aliansi 10.000 ras mulai sekarang, kata Qin Chen. Dia memandang ke arah Xiao Yao Supreme. Segera Xiao Yao Supreme pun buru-buru melambaikan tangannya. Tidak. Xiao Yao Supreme dengan tegas langsung menolaknya. Qin Chen, aku tinggal di alam semesta primitif sebelum tahun itu karena aku ingin melawan leluhur iblis abis. Jika tidak ada orang tua itu dari leluhur iblis abis, aku mungkin sudah mengembara ke laut alam semesta lebih awal. Sekarang, krisis di alam semesta awal telah terselesaikan sepenuhnya. Selanjutnya, aku akan pergi ke laut semesta bersama Yao Yue untuk berlatih. Jadi tidak banyak waktu untuk mengurus manajemen. Xiao Yao Supreme buru-buru menjelaskan. Sialan, membiarkan aku terus menjadi pengasuh? Tidak akan. Alam semesta primitif ini, tapi ngomong-ngomong, kamu boleh membiarkan Master Papilun Tianji atau leluhur pedang Tong Tian untuk mengambil posisi tersebut, kata Xiao Yao Supreme. Dia seolah-olah merasa tidak baik menolak seperti ini. Jadi Xiao Supreme buru-buru menambahkan, lupakan saja, kita juga tidak bisa melakukannya. Master Papilun Tianji dan leluhur pedang Tong Tian juga nampak melambaikan tangan mereka dengan tergesa-gesa. Mereka berkata, Qin Chen, bukannya kami tidak ingin mengambil posisi tersebut, tapi kami tidak memiliki posisi itu, sebuah kualifikasi untuk bisa melakukannya. Xiao Yao Supreme lah yang telah mendukung alam semesta awal selama bertahun-tahun. Jika kita mengambil tanggung jawab atas aliansi 10.000 ras, di mana kami akan ditempatkan? Tuan Chen, mereka tidak bersedia. Mengapa tidak membiarkan aku saja yang menjadi pemimpin aliansi? Aku adalah naga tua. Pasti aku akan mengelola alam semesta awal untukmu, kata leluhur naga Hong Huang. Pada saat ini leluhur naga Hong Huang melompat keluar dan berkata dengan bangga. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia langsung dipukul kepalanya dengan keras oleh leluhur naga sejati Aoling. Diam, kata Aoling. Orang ini bahkan tidak bisa mengelola klan naga sejati dan bagaimana dia bisa mengelola alam semesta asli?
Qin Chen pun memandang Xiao Supreme dan berkata dengan tulus, "Senior tidak perlu mengabaikan masalah ini. Ini sudah diselesaikan. Tentu saja aku juga mengetahui alasan dan kekhawatiran senior tentang keengganan senior untuk mengambil peran tersebut. Tapi yakinlah senior bahwa manajemen aliansi 10.000 ras tidak mengharuskan senior untuk mengeluarkan terlalu banyak usaha. Senior boleh membiarkan siapapun di bawah komando senior untuk menjadi wakil pemimpin untuk mengelola semuanya, dan aku yakin senior, leluhur pedang Tongtian pasti akan senang," kata Qin Chen. Dia berkata sambil tersenyum. Adapun apa yang dikatakan senior tentang pergi ke laut semesta untuk mengalaminya, itu wajar jika alam semesta awalku ingin tumbuh di laut semesta di masa depan. Aku tidak akan bisa melakukannya sendiri. Akan tetapi sebelum para senior bisa pergi dari alam semesta awal, para senior bisa terlebih dulu pergi ke galaksi kekacauan untuk menggabungkan yin dan yang. Sekarang alam semesta awalku berbatasan dengan dunia bawah. Kekuatan asli senior belum sempurna, dan setelah yin dan yang bergabung, maka Anda dapat memahami arti sebenarnya dari alam semesta dan akan lebih mudah untuk memasuki ranah Kaisar Agung di masa depan. Setelah mendengar kata-kata Qin Chen, mata banyak orang kuat yang hadir seketika berbinar. Perpaduan yin dan yang. Meskipun pengetahuan mereka tidak sekuat pengetahuan Qin Chen, namun mereka juga tahu betapa bermanfaatnya perpaduan yin dan yang. Di zaman kuno terjadi perang antara dunia bawah dan laut kosmik. Perang itu bertujuan untuk saling mencaplok dan menggabungkan yin dan yang dari kedua belah pihak. Dan ini adalah sumber daya yang sangat penting bagi orang kuat manapun selama mereka dapat mengintegrasikan kekuatan yin dan yang. Maka akan lebih mudah bagi mereka untuk berlatih dan membuat terobosan di masa depan. Hahaha. Nah Qin Chen, jika Xiao Supreme menjabat sebagai pemimpin aliansi 10.000 ras, maka bukan masalah besar bagiku orang tua untuk membantunya sebagai wakil. Orang tua ini hanya perlu melakukan pekerjaannya dengan enggan, kata penguasa Papilun Tianji. Dia juga tertawa dan kemudian memandang ke arah Xiao Supreme. Xiao Supreme, jangan menolak kebaikan Tuan Muda Chen lagi. Tuan Muda Chen penuh dengan ketulusan. Betapa sebuah kepercayaannya untuk membiarkan Anda dan Papilun Candi memerintah secara terpisah. Jika Anda tidak bersedia melakukan ini, aku harus bertanya-tanya apakah Anda tidak puas dengan Tuan Muda Chen dan ingin mendominasi alam semesta awal sendirian? Kata Master Papilun Tianji. Dia tersenyum melihat ke arah Xiao Supreme. Wajah Xiao Supreme pun seketika berubah menjadi hijau mendengar itu. Master Papilun Tianji, ucapanmu, kata-kata ini, bukanlah itu maknanya. Alhasil Xiao Supreme pun berkata, karena dia sangat menghargai teman kecil Qin Chen, jadi aku akan setuju. Akan tetapi ketika tempat ini menjadi benar-benar stabil, aku masih akan pergi ke lautan alam semesta untuk menjelajah, kata Xiao Supreme. Dia memperlihatkan matanya yang tegas dan semangat juang yang tak ada habisnya. Faktanya jika dia tidak terjebak di alam semesta asli selama bertahun-tahun dan harus bertarung melawan leluhur iblis abis untuk semua ras, mungkin dirinya akan meninggalkan alam semesta asli waktu itu. Seperti penguasa Papilun Tianji, dan dia akan pergi ke laut kosmik, dan dengan bakatnya, begitu dia memasuki laut semesta, maka pencapaiannya akan jauh lebih besar daripada pencapaian Master Papilun Tianji. Yah, tentu saja. Qin Chen juga tahu ini dan dia pun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tentu saja aku akan sangat menghormati keputusan senior. Mendengar itu wajah Xiao Supreme tidak bisa membantu, tetapi terlihat jauh lebih baik dan dia mengangguk. Yah, itu bagus. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen langsung berdiri. Oke, senior Xiao Supreme, sekarang kita telah memutuskan bagaimana dengan alam semesta awal masalahnya, dan itu akan diserahkan kepada Anda dan Budak Hitam. Kalian berdua di sini untuk mendiskusikan bagaimana membangun dan mengelola aliansi 10.000 ras. Sementara aku akan pergi sekarang, kata Qin Chen sambil menundukkan tangannya kepada semua orang. Segera Qin Chen pun membawa beberapa orang dan lalu meninggalkan aula utama kota aliansi itu dalam sekejap. Melihat Qin Chen dan yang lainnya menghilang, ekspresi lembut Xiao Supreme tiba-tiba menjadi kusam dan bingung. Sialan, apakah aku sekarang menjadi penjaga toko lepas dan masalah sepenting ini tidak bisa menunggu sampai semua orang mendiskusikannya, bukan? Saat ini wajah Xiao Supreme menjadi hijau seperti istrinya yang melarikan diri bersama orang lain, dan itu sangat jelek. Melihat wajah Xiao Supreme yang sembelit, penguasa Papilun Tianji dan leluhur pedang Tongtian keduanya tertawa.
Xiao Supreme, oke, jangan terlihat seperti itu. Bekerjalah dengan jujur dan tunggu sampai alam semesta awal datang di jalur yang benar, maka kamu dan aku tidak perlu ditempatkan di sini. Ya, Senior Xiao Supreme, karena Tuan Muda Chen sangat mempercayaimu. Tidak peduli apa, Senior Xiao Supreme, aku, Papillon Cendi, juga akan bekerja sama. Kata budak hitam. Dia menghadap Xiao Supreme, sikapnya sangat hormat, atau bahwa dia dapat menjabat sebagai penanggung jawab Papillon Cendi hanya karena dia telah mengikuti Tuan Muda Chen, telah mengatur logistik untuk Tuan Muda Chen sejak awal, dan dia sangat setia dalam hal bakat, IQ, dan kemampuan. Ada kesenjangan besar antara dirinya dan para jenius seperti Xiao Supreme yang telah dapat mengubah keadaan di semua ras, dan yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menstabilkan lini depan Tuan Chen dan mengelola alam semesta awal dengan sangat baik. Melihat mata semua orang di lapangan yang berapi-api dan penuh harap, Xiao Supreme pun tertegun sejenak sebelum akhirnya dia hanya menggelengkan kepalanya dan bergumam sambil tersenyum masam.